Saya perhatikan tadi hampir sebagian besar lagu ya. Kata-katanya ku sembah, menyembah. Dan setiap kali saya sampaikan firman, saya minta konfirmasi dengan pujian. Dan kok cocok ya, match ya dengan saya yang mau saya bawakan. Ayo buka Matius. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 30. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu. Matius 7 ayat 24 sampai 30. Nanti kita bergantian baca, kita mau pelajari sesuatu yang ilahi. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu kekasih Tuhan baca ayat yang ganjil. Setiap orang yang mendengar perkataanku, oh maaf, waduh terlalu semangat. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengikutinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 3, 2, 1. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 3, 2, 1. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjingnya di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Coba dibuka ayat yang 25, kita mau belajar bersama-sama ya. 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan setan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Tersungkur. Ya, tersungkur, sujud, apalagi berlutut. Itu proskuneo. Apa? Proskuneo. Pros itu artinya menghadap. Pros itu artinya mengarah. Kuneo itu sujud. Kuneo itu tersungkur. Kuneo itu mencium, salah satu artinya. Kenapa kok dikatakan mencium? Sebagian kita mungkin punya, maaf ya, punya anjing ya. Ya, sebagian ya. Kira-kira kalau tuannya datang nih, ya saya datang itu di muka gitu ya. Kira-kira anjing itu diem, lolak-lolok, atau langsung berlari menyambut? Berlari ya menyambut ya. Itu si dogi bukan cuma berlari. Dia akan mencium kaki kita. Dan bahkan kalau kita ulurkan tangan kita, dogi itu akan menciumi tangan kita. Tangkap ya. Kenapa
wanita. Coba ayat 25. 26. 26 tolong. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ini perempuan Yunani, non-Yahudi. Artinya apa? Dia bangsa penyembah berhala. Yang bukan orang Yahudi. Sebagian besar pada umumnya bangsa kafir. Nah pertanyaannya gini, kenapa bangsa yang kafir bukan anak Allah bisa menerima kesembuhan? Lalu, karena tindakan hatinya waktu dia dengar Yesus ada di kota itu, dia datang, dia tersyukur. Artinya dia melakukan tindakan penyembahan. Maaf, penyembahan, ya penyembahan bukan cuma di gereja loh. Penyembahan bukan cuma dangkal. Pengertiannya hanya waktu kita di persekutuan doa. Penyembahan, dengar baik-baik. Penyembahan yang sejati, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Catat baik-baik, itu setiap hari. Kalau ada sing amen, coba dengar yang sebelah, jemaat 1000 kata. Amen Pak Andrew. Jangan medit-medit Nangkep ya? Kalau penyembahan ya hanya sekedar seperti itu, ya bagus daripada tidak sama sekali. Tapi itu pengertiannya sangat dangkal. Yang lain ya karena direkam. Yang lain itu mengatakan gini. Pernah dengar enggak? Saya sering dengar. Bekerja itu Masa enggak pernah dengar? Yang lain mengatakan bekerja itu ibadah. Dengar ya? Banyak dengar ya? Ya, yang lain mengatakan itu. Bekerja itu ibadah. Lah harusnya kita anak-anak Allah, harusnya kita sudah ditebus oleh darahnya. Kalau nyanyi, kalau nyembah bukan cuma sekedar di gereja. Bro, sis. Terlalu dangkal, terlalu enteng. Penyembahan yang sesungguhnya, yang surga mau, itu hidup kita setiap hari. Ternyata Pak Andrew masih sudah usia 60 ya, masih on fire ya. Karena saya minta Tuhan usianya boleh tambah tua. Tapi saya mau usia yang 35. San seusue. Nangkep ya? Lah hidup kita sehari-hari itu bagaimana? Halo? Gimana dengan hidup kita sehari-hari? Lihat muka semua. Apakah seperti gini? Terong penyet. Coba shalom. Shalom. Atau seperti ini. Shalom. Yang pertama atau yang kedua?
Milih yang pertama atau kedua? Itu penyembahan loh. Setiap saat yang kita lakukan, kita mencatat, lakukan dengan iman. Seperti untuk coba dilirik kanan kirimu, wajahnya kayak tempe penyet atau kayak semangka. Loh, nek Pak Andrew sudah ngomong gini langsung pasang action. Serius. Pulang dari tempat ini, jadikan hidupmu penyembahan setiap hari. Yang amin ini. Proskuneo itu maaf. Proskuneo penyembahan. Ya, kalau kita para pendeta bicara, ya hal-hal yang lain lah. Itu tingkat dewa. Tingkat apa? Kok bisa tingkat dewa? Ya, karena penyembahan kita, pujian kita, yang didasari hidup sehari-hari dengan seturut firman dengan Tuhan. Itu penyembahan sejati. Di surga ada iman. Di surga diperlukan iman, Pak. Diperlukan iman. Maaf ya, saya nggak mengajari pengajaran baru. Di surga tidak diperlukan iman. Iman itu diperlukan waktu kita di leren kanan kiri. Ngerti bro, ngerti sis. Lu leren kok. Pak Hendro kok dipecicili. Saya sudah jina. Cuma setahun ini aja gak ngisi lu gini. Nangkep ya? Iman tidak diperlukan di surga. Karena kita sudah diubah, disempurnakan seperti gambar dan rupa Allah. Pengharapan dibutuhkan, Bu. Pengharapan dibutuhkan di surga. Bahkan pengharapan pun tidak dibutuhkan di surga. Dengar baik-baik. Pengharapan itu kita butuhkan waktu kita masih ada di bumi. Yang mengerti katakan. Menghadapi tantangan, tekanan, penderitaan, sakit, penyakit, butuh yang namanya pengharapan. Yang amin cuma Bapak itu. Yang lainnya. Nanggap? Ya. Waktu di bumi kita butuh iman pengharapan. Kasih. Di surga ada yang naik, yang masuk ke surga utang gak bayar? Ada? Nggak ada lah ya. Di bumi banyak. Makanya kita butuh pengharapan. Doain terus orangnya. Jangan dikutuk. Jangan dikutuk. Doakan saya nggak bayar. Waktu dia diberkati, ingat wajahmu. Bahkan sebulan tidak bisa tidur karena ingat-ingat. Ingat-ingat Robert. Oh iya ya, kan sudah jatuh waktunya ini aku transfer Robert ya. Kok santai-santai. Dibutuhkan iman, dibutuhkan pengharapan. Amin. Bahkan di surga maaf.
Tidak dibutuhkan firman. Loh, kok bisa Pak Hendro? Iya, karena dia, Yesus, sudah jadi sang firman. Yesus itu kan firman. Yohanes 1 ayat 1, coba dibuka. Tolong, Yohanes 1 ayat 1. Ada mulanya firman. Bacanya keras, ini jemaat 1000 loh ya. Saya ngambil cuma bugem tok. Lo gak gelem tak diberkati jemaat 1000. 3, 2, 1. Tangkap. Firman itu adalah Allah, Yesus sendiri. Dia sang firman di surga. Tahu waktu kita ada saya lihat tadi kurang lebih 30 menit ya. 30 menit WL bawa kita, wah dengan semangatnya. Untuk praise and worship, memuji dan menyembah. 30 menit pertama, dengar baik-baik. Tahu pendak, surga itu menikmati pujian kita, penyembahan kita. Lu kok bisa Pak Andrew? Iya. Mungkin kita datang di tempat ini dengan berbagai macam perasaan hati yang galau. Iya loh. Mungkin juga salah paham tadi pagi dengan suami istri. Mungkin seminggu yang lalu omset kita nggak bagus. Omset kita turun dalam pekerjaan. Target apalagi ini akhir bulan. Belum mencapai target yang dibebankan perusahaan dengan kita. Tapi dengar baik-baik. Waktu 30 menit pertama kita menyembah. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat, kau luar biasa. Nangkep artinya. Kita masih bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kalau di surga malaikat tua menyembah itu biar karena mereka makhlukku. Iya, di surga gak ono ciak mengeciak. Di surga gak ada dosa. Jadi waktu mereka menyembah itu biasa. Senggol kanan kirimu. Kalau surga menyembah itu biasa bro. Sis. Lu ayo ngomong. Lu kok gini? Biasa. Karena tidak ada persoalan di surga. Di surga ada sakit hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ada. Dibuang. Nangkap ya? Di surga semua berjalan dengan baik dan teratur. Makanya waktu kita memuji menyembah 30 menit pertama. Wow keren. Surga itu menikmati kita loh. Ya. Yang datang dengan galau, yang datang dengan rotok. Aduh. Tuhan aku sudah setia ke gereja kok gini ya. Aku sudah ngasih perpuluhan loh. Banyak yang di luar yang tidak memberi persepuluhan. Di sini memberi nyaris tidak terdengar. Nyaris tidak terdengar. Waktu kita menghadapi tantangan badai hidup. Gelombang kehidupan. Pencobaan. Dan kalau 30 menit pertama kita bisa.
Kok dahsyat, kok luar biasa. Wah. Surga menikmati loh. Yang setuju katakan. Nanti saya kalau pakai mic-mic jebol. Suara KKR. Makanya minggu depan kalau ada ibadah di tempat ini, jangan nyanyinya gini. Telinga kita sendiri loh gak bisa dengar, apalagi tonggo, tetangga, sebelahmu. Apalagi surga. Gak denger bro, gak denger sih suaramu. Saya latih hidup saya waktu saya dipercaya Tuhan untuk ngisi di beberapa daerah Surabaya, luar kota, desa. Saya jadikan hidup saya hari ini selesai. Makanya saya all out. Besok meskipun usia 80 saya minta Tuhan kasih ono kaki yang sehat. Supaya bisa pencilaan. Ya bro ya. Balik di luar ngomong iki, nek istang iki mesti dipinggirkan semua. Robo kabeh. Kabeh ya. Ayo supaya lebih jelas proskuneo itu gimana? Ayo kita buka Lukas. Lukas pasal 7 sama ayat 36 sampai 50. Kita enggak baca semua. Kita lompat-lompat. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai. Saya baca yang genap, nanti minta tolong baca ayat yang ganjil ya. Seorang Farisi mengundang Yesus. Di Matius dicatat ini Simon. Ya, Simon orang Farisi. Mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 3, 2, 1. Next. Sambil menangis, perempuan itu pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air mata, menyekat dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu yang dikatakan perempuan pendosa mencium kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Terus, next. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? 3, 2, 1. Kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini,
Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku ke air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Next. 3, 2, 1. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Terus. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit. Balik. Enggak. Balik ayat yang ke-37 ya. Coba di 36. Kita mau belajar ayat per ayat. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ini bukan orang sembarangan. Ya, dia salah satu pemimpin, orang Farisi. Dan setiap kali orang Farisi, imam, kepala-kepala ahli-ahli Taurat, waktu dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, atau pasti untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mempermalukan Yesus. Waktu Yesus jawab salah, dia sudah siapkan orang-orang untuk menangkap dan membunuh. Tapi belum waktunya Yesus ditangkap. Makanya Alkitab seringkali mengatakan, beberapa kali mengatakan, maka diam-diam Yesus menyelinap. Ya, tadi saya minta gambarnya. Perempuan itu tidak bisa. Orang Farisi mengundang banyak orang. Ya. Peraturan Yahudi, tidak seorang pun perempuan, wanita, itu diizinkan ikut meeting kalau hari-hari ini. Diizinkan untuk ikut dalam pertemuan. Dan salah satunya Paulus, dia keturunan Yahudi. Alkitab mencatat apa? Hendaklah perempuan berdiam. Tangkap ya. Berdiam diri, tidak boleh mengajar. Karena keturunan Yahudi. Lah tiba-tiba. Ayo 37. Dibuka 37. Tiba-tiba ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Apa artinya? Peraturannya kan tidak boleh wanita datang dalam perkumpulan itu, laki semua. Tahu artinya? Tema pagi hari ini, proskuneo, penyembahanmu itu melewati batas-batas normal. Masih bingung ya? Penyembahan itu menembus batas normal. Yang tadi di Markus pasal 7, waktu wanita itu tersungkur, ya, disembuhkan benda, diusir benda dengan Yesus. Waktu perempuan itu tersungkur, proskuneo, menyembah, tindakan hatinya, merendahkan hati. Kalau kita mau baca semuanya, gak layak roti yang diberikan. Nangkep ya, anak-anak diberikan kepada anjing. Dan wanita itu menjawab apa? Anjing itu juga makan dari remah tuannya.
Artinya waktu kita bersujud, tersungkur, proskuneo. Kita ini menembus batas aturan umum. Ini loh, tiba-tiba wanita pendosa itu berdiri di dekat Yesus. Padahal tidak boleh dan tidak ada dalam sejarah. Ini menembus. Terus 38, dia membawa minyak wangi. Minyak wangi yang dibawa perempuan pendosa itu, kalau saya cari di Google, harganya 300 dinar. Dengar baik-baik. Minyak wangi yang dibawa untuk meminyaki Yesus, mempersiapkan Yesus, ada di dalam penyalipan. Yang ditumpahkan meminyaki kakinya. Itu 300 dinar. Dan upah seorang pekerja rata-rata dalam setahun 300 dinar. Upah pekerja satu hari 1 dinar. Jadi wanita ini apa? Memberikan yang coba ditanya kanan kirimu. Kalau laki ya bro, kalau perempuan pas kebetulan perempuan sis, kamu sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lu ayo kok dari tadi Pak Andrew dipecicili terus ini. Nanti ajak ngomong bahasa Perancis lo ya. Itu kerja 1 tahun dipecahkan buli-buli itu, dibasuh kaki Yesus, diurapi dengan minyak wangi. Nggak tahu kalau hari ini di kurs mahal. Ya. Di kamus itu 1 dinar, kalau hari ini 1 dinar 2,2 juta. Itu penyelidikan para teolog ahli Alkitab. Kaliin 300 bro, sis. Maaf, hari-hari ini waktu saya ke rumah sakit ya, mungkin Bu Gem juga sering besukin yang sudah stroke. Terus orang-orang yang sakit itu bicara apa? Pak Hendu, Tuhan aku ya. Nanti aku kalau sudah sembuh, aku mau melayani Tuhan. Hah? Sisa hidupku aku pakai untuk melayani Tuhan. Lah waktu sehat, waktu diberkati, waktu kita makan di restoran, ingat Bu Gem, lali wis saya pastikan. Susah, menderita, Bu Gem doain saya. Di kapan-kapan kalau kurang mantep bukan tumpang kerangan, tumpang jangan diteruskan. Lebih mantap itu. Kalau sedih, menderita, ya minta didoakan hamba Tuhannya, gembalanya. Nek wis lali, nek wis diberkati, dadah. Ini kan aku kerja, ini kan aku punya berkat sendiri. Iya, makanya hamba Tuhan itu seperti apa ya, suster yang melahirkan ya. Bener ya? Bener ya? Kalau masih belum lahir kayak apa? Tangani suster diperkes. Untung gak putus. Sos! Ini Bu Idri loh. Cerita. Tangani diperkes sampai suster. Aduh bu, ojo diperkes bu.
wis gak kuat. Ya dikuatkan Bu, dikuatkan Bu. Jerit-jerit, teriak-teriak. Tangan suster kanan kiri diperkes. Bahasa Jermannya diperkes, dipegang erat-erat. Kalau sudah lahir sampai rumah, pernah bawakan susternya terang bulan lah, wis gak usah macem-macem lah. Terang bulan lah beberapa potong. Atau roti pernah? Aku juga gak pernah kok. Makanya ya saya bertobat minta ampun. Hamba Tuhan itu gitu. Pas foto, ya itu. Sudah diberkati, dada Bu Gem. Ada banyak hari-hari ini kita memberikan yang kurang maksimal dengan Tuhan. Ya. Pertemuan itu pertemuan bulan yang lalu ya, Bu Gem ya. Iya, bulan yang lalu ya. Tiba-tiba kok saya kangen minta pingin khotbah loh gini. Nanti enggak usah dikasih persembahan. Soalnya saya yang minta. Tahu selama sebulan. Kapan yo minggu keempat Agustus yo? Kapan yo minggu keempat Agustus yo? Bapak Ibu gimana? Minggu pagi mandi-mandi, bawa Alkitab. Ke sini, bagus, baik. Tapi lebih baik lagi, waktu Kamis, Jumat, Sabtu, kok gak Minggu jam 9 yo? Pengen ibadah di GAP Imamat Rajani. Duh, kapan yo? Pernah? Saya pastikan 1000% belas. Karena sudah keliling 7 tahun saya di gereja, desa di sini. Nggak ada yang gitu. Tidak ada versi kerinduan untuk ketemu dengan Yesus di tempat ini. Waktu ini minggu ya wis nang gereja ya. Masa nangkep ya? Maaf. Makanya surga juga biasa terhadap sampean. Ya lo serius. Setiap kali saya punya tugas, saya ngomong ini tugas negara Tuhan. Kapan yo? Kapan yo? Anggap ya. Penyembahan itu sikap hidup kita sehari-hari. Lah sehari-hari kita memble. Ya. Jangan salahkan kalau hidup kita begini-begini aja. Adem ayem. Adem ayem Pak. Tahu Wahyu pasal 2 atau 3 mencatat. Nek sing adem ayem suam-suam kuku diapakan? Diapakan Pak? Yang adem ayem suam-suam kuku. Jemaat yang Laodikia diapakan? Di mun. Ayo hari-hari ini pulang dari tempat ini. Kita mau belajar ya. Termasuk yang bicara iki loh. Makanya ada lagu. Apa? Hidupku penyembahan. Ya apa? Ya apa Robert? Ku tahu penyembahan ciptaan
akan ku dalam kemuliaan-Mu. Sudah, nanti WL-nya di belakang. Wabe dipek, khotbah dipek, nyanyi dipek. Aku gak diumani. Tangkap ya? Pengarang lagu ini, dengar baik-baik. Dia ngerti persis bahwa hidup kita setiap saat itu proskuneo. Makanya keluar lagu ini. Karena dia tahu persis hidup kita sehari-hari itu penyembahan. Maaf, bukan sekedar di gereja, bro. Bukan sekedar kita ini, aduh. Ya bagus lah. Sehari-hari berdoa menyembah bagus. Tapi yang lebih bagus di lain waktu. Pagi saat teduh, malam saat teduh. Nah yang sisanya itu berapa puluh jam. Halo. Minta tolong Bu Indri maju ke depan. Supaya kita tahu jelas ya. Penyembahan itu seperti apa. Ya. Sambil menangis, ya perempuan berdosa itu pergi berdiri di belakang Yesus. Ya, seperti ini ya. Dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Bisa saya berdiri membasahi air mata saya membasahi kakinya Bu Indri? Bisa? Anggap ya. Saya harus proskuneo. Saya sujud membasahi dengan air mata saya. Nangkep. Saya tersungkur. Menyembah itu tersungkur. Nangkep ya. Harus tersyukur, harus sujud, baru bisa membasahi kaki Yesus dengan air mata. Dan menyeka dengan rambutnya. Butuh berapa meter kalau saya berdiri untuk menyeka dengan rambutnya? Enggak. Kalau menyeka dengan rambut ya, paling rambut wanita segini ya. Yang bermeter-meter itu masuk muri. Tapi umumnya menyeka rambut itu proskuneo. Tindakan penyembahan. Merendahkan hati. Merendahkan diri. Artinya apa? Butuh Yesus. Butuh Immanuel itu ada dalam pekerjaanmu. Ada dalam hidupmu, dalam anak-anakmu. Butuh Immanuel itu ada dalam setiap kehidupanmu. Itu artinya merendahkan. Dan waktu saya menyeka kakinya Bu Indri, misalnya saya perempuan ya. Saya mesti proskuneo, sujud. Tersyukur. Terus. Kemudian ia mencium kakinya. Bisa saya mencium kakinya, kaki Bu Indri tanpa sujud berlutut tersyukur? Bisa kalau dalam dongeng pangeran melar, mulutnya melar. Ya. Proskuneo itu salah satu artinya mencium. Makanya Tuhan tidak sampai hati. Meskipun dia wanita pendosa. Wanita yang kurang baik.
Tapi waktu kita melakukan proskuneo, merendahkan hati kita, mengosongkan diri, dan butuh Yesus. Waktu kita mencium itu proskuneo, penyembahan. Tangkap ya? Iya, Bu Indri, kembali. Makasih. Dan meminyakinya dengan minyak wangi. Minyak wanginya berdiri, bisa, terus mesti proskuneo berlutut. Dibuka, dipecahin, dibasuh kaki. Saya search di Google, ada bagus beberapa yang memang rambutnya cuma tadi nggak bisa ya. Rambutnya perempuan ada di dalam gambar itu diseka kaki Yesus, diminyaki. Dia tersungkur, dia sujud. Penyembahan kita, waktu kita ngerti persis, itu bisa menembus kemustahilan. Penyembahan kita bisa menembus sesuatu yang lepas dari aturan dunia. Seperti wanita ini loh. Tiba-tiba dia datang, padahal tidak pernah ada wanita perempuan yang boleh datang. Beberapa waktu yang lalu saya tutup dengan kesaksian. Nggak ngerti sudah saya sharing apa enggak di sini. Saya ini dari muda ya, jago menahan piece of cure, ngerti piece of cure? Kencing. Mestinya enggak boleh. Laki ya, saya menghimbau laki tidak boleh menahan kencing. Karena dia punya prostat laki ini. Saya ini jago. Makanya beberapa waktu yang lalu prostat saya membesar infeksi. Terus saya bawa ke dokter. Beberapa hari. Sampai di dokter, Pak Hendru besarnya segini, sudah jadi engkong, masih pakai pempes sayang. Soalnya gak bisa klepe wis dol. Gak bisa ditahan, itu karena prostatnya membesar. Saya bawa ke daerah timur, tidak saya sebutkan. Lumayan cukup terkenal rumah sakit itu, udah tahun 70-80 udah terkenal. Terus dokternya langsung ngomong gini, Pak, usia kepala 5 lah. Kepala 5 ya. Langsung saya ngomong gini, Ya kalau kepala 3, kepala 4 masih bisa tahan. Di atas kepala 5. Langsung dia ngomong gini, operasi Pak. Loh terus saya kaget, loh enak ya operasi. Terus sopo. Ya, waktu itu kita masih dalam padang gurun. Ya, saya ini beberapa tahun ini disupport anak saya. Anak saya Joshua diberkati di Jakarta, mobil dikirim dari Jakarta di muka. Dimasukin tua-tua gini dimasukin asuransi. Kalau masuk asuransi tua kan mahal banget. Rumahnya direnov, semua dicukupi. Karena Tuhan tahu saya pelayanan hampir 70-80% ke desa. Ke gereja-gereja kecil, ke persekutuan-persekutuan yang kecil. Dia berkati anak saya. Untuk saya bisa hidup layak. Terus saya ngomong gini, Dok. Punya asuransi dia tanya. Punya, tapi kecil. Kecil banget. Gak apa-apa. Besok operasi. Terus dalam hati saya, kamu dokter enggak apa-apa, saya ada apa-apa. Nah,
Langsung dia ngomong, enggak dok, saya minta obat jalan saja. Wah, marah-marah. Saya minta obat jalan, dikasih seminggu Bapak Ibu. Saya minum rutin, terus kan saya tahu, ya nebus yang pertama saya minta kopi resep. Minggu yang kedua, hari yang ke-8, ke-9, kan saya sudah tebus lagi yang kedua kali. Ternyata waktu saya ke belakang, ya, piece of cure ke toilet, 2 kali darah segar. Dengar baik-baik, darah segar. Saya kaget. Saya bilang Bu Indri, saya kaget, saya searching di Google. Tahu jawabannya Google? Kanker prostat stadium 1 atau dini. Karena sudah keluar darah segar, kalau kencing itu prostat udah menuju ke kanker. Stadium 1 tapi. Tahu Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Saya belajar seperti 2 wanita tadi. Ya. Saya ambil obat itu kan, saya tebus itu baru. Jadi cukup banyak. Jangan ditiru nanti. Jangan ditiru khusus Pak Andrew. Gak boleh ada yang tiru. Saya buang di tempat sampah. Nih, tahu. Ya marah-marah. Ya umumnya kan kaget ya. Loh. Ya semua keuangan dia pegang. Di dokter no mahal-mahal, obat ditebus kok dibuang sih. Tapi kasih karunia waktu itu saya full faith ya, iman yang penuh. Saya buang 2 bulan Bapak Ibu. Saya melakukan proskuneo. Saya sujud delosor, saya tersiungkur 2 bulan. Ya masih pakai pampers ya. Tapi memasuki hari-hari yang ke-50 menuju yang ke-2 bulan. Tiba-tiba itu berhenti sendiri. Ternyata penyembahan dengan didasari hidup sehari-hari yang berbenadiri. Hidup sehari-hari dengan pertobatan. Wow, keren. Saya sembuh total. Tuh kok bisa tahu Pak Andrew? Iya. Ada teman-teman yang udah dioperasi. Dikerok ya. Prostat itu kan dikerok gitu ya. Sudah sembuh, sudah. Bisa nahan, bisa. Tapi tidak bisa nahan lebih dari 15 menit. Karena pasti kalau dia udah mau piece of cure dia ngomongin. Pak Andrew cepat cari. Nggak bisa ditahan lebih dari 15 menit. Pasti ngompol. Meskipun sudah dikerok dioperasi. Beberapa kali saya coba, saya bisa tahan sampai 1 jam. Artinya sempurna. Ada banyak proskuneo yang kita lakukan. Bisa sampai 2 sesi, 3 sesi loh. Kayak terus, kesaksian terus. Serius. Nangkep? Penyembahan itu membuat engkau melewati batas normal. Menebus aturan dunia. Kalau aturan dunia harus dioperasi. Kanker gak bisa sembuh loh, meskipun stadium 1. Ya semengalaman kita sih. 15 tahun bisa diperpanjang. Tapi tidak bisa sembuh sempurna. Tangkap ya?
penyembahan kita. Dengan didasari hidup sehari-hari dengan pertobatan. Itu menebus aturan-aturan dunia. Suatu saat rumah saya kan di Sidoarjo ya, di Pondok Mutiara, kecil, tidak besar. Dulu saya bangun lantai 2, cuman tidak sampai separuh ya, tidak sampai setengah. Lantai 2 itu dulu Joshua yang ada di Jakarta itu yang nempati. Ya, dia belajar, dia kuliah, dia belajar di sana, dia main game sampai malam. Ya. Waktu saya ada dalam padang gurun cukup lama, itu lantai 2 udah mulai ambruk. Ya. Plafonnya udah mulai jebol semua, hancur. Dengar baik-baik. Waktu kita proskuneo sehari-hari, berbenah diri dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tiba-tiba saya iseng Bapak Ibu, iseng garis bawahi, iseng. Saya foto lantai 2, terus saya kirim Joshua. Saya ngomong gini, Jos, kalau ada berkat, kumpulin ya. Nanti Papa juga kumpulin, kita bangun, kita renov sama-sama. Iya Pak. Dengar baik-baik. Sama Joshua juga iseng. Dimasukno di IG. Kan mempermalukan ya. Dimasukno di Facebook. Ada seorang yang lihat, ada seorang anak muda, 30 tahun lah usianya. Itu pernah kita doain 1 tahun yang lalu. Terus dikenalkan dengan anak saya berdoa tidak lama kok, paling 15-20 menit saya ajak bicara. Saya ngomong, kamu kerja jam berapa? Lebih pagi ke pabrik. Pulang jam berapa? Tambah waktumu ke pabrik, benahi. Mungkin ada yang keropos ya. Ya terlalu boros atau apa gitu ya, yang banyak tintanya kebuang. Bapak Ibu 6 bulan. Itu sudah 1 tahun. Dan udah. Habis doa, ya udah. Apa namanya hamba Tuhan. Benar ya Robert ya? Dimintai doa, ya didoakan. Tiba-tiba anak muda ini lihat IG, Facebook. Renov. Saya cuma nyembah, saya cuma angkat tangan. Kairosmu Tuhan, ngerti kairos? Waktumu. Ini kamar di atas bisa jadi baik. Waktu kita berbenah setiap hari itu penyembahan. Dan itu bisa menembus batas ketidaknormalan. Tiba-tiba dia cukup 2 minggu sekali 20 juta. Renov 2 minggu sekali loh ya, bukan sekali. Dan kita renov sampai lantai bawah. Kurang lebih habis 300, 250 juta, 300 juta. Anggap ya.
Bermula dari tapi papamu di surga tidak pernah iseng dengan hidup kita. Kok loyo amin nih? Papamu tidak pernah iseng dengan hidupmu. Waktu engkau penyembahan, waktu engkau melakukan proskuneo. Dan sejak saat itu saya kalau berdoa saya tersyukur berlutut. Saya sujud menyembah. Karena saya sudah tahu rumusnya. Semua boleh berhenti di bumi. Tapi praise and worship kita. Benar? Kerjaan kita, para tua-tua kudus, orang-orang kudus, para malaikat. Itu di surga 1 kali 24 jam. 7 kali 24. Cuma memuji, menyembah. Enggak ada yang lain. Semua ditinggal di bumi. Makanya waktu kita tahu seperti itu. Mari pulang dari tempat ini. Jangan sembrono loh hidup kita. Benar. Yang lain berkata bekerja itu ibadah. Benar ya? Ya, benar ya yang lain. Kita lebih dari yang lain. Kita lebih dari itu. Ayo WL. Naikkan satu pujian. Sujud di altarnya. Kita mau sembah sebentar sebelum kita selesaikan ibadah. Tutup mata semua. Tutup mata semua. Papamu lagi ada di tengah-tengahmu. Papa surgawi. Tutup mata. Ngomong banyak. Bicara banyak dengan papamu di surga. Tuhan, aku mau keluar dari tempat ini. Aku mau berubah. Keluar dari tempat ini. Aku mau proskuneo yang sebenarnya. Aku mau menyembah. Aku mau berbenah diri dengan hidup sehari-hari. Artinya sujud di altarnya kita melakukan proskuneo. Ku bawa hidupku setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Seperti wanita pendosa, dia ubah hidupnya. Seperti perempuan Siro-Venesia, dia perbarui artinya. Kalau kita melakukan proskuneo. Yes.
sekali lagi katakan. Sujud. Amin. Yes. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan proskuneo. Yes. Dia ubah hidupku. Ini kami Tuhan, barui setiap kami. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan kelepasan terjadi. Kelepasan pemulihan. Pemulihan mujizat. Mujizat terjadi. Sadarkan di antaranya. Siki kakarandarabo. Jangan ada yang diam, katakan haleluya. Katakan, ajar aku menyembahmu. Ajar kami menyembahmu. Ajar kami memujimu lebih lagi. Rakatakaraba kibaraba sikinambo kibaratakaraba yase. Oh, haleluya. Ini dia narata karadaba, sikika karadarabu. Terus minta dipenuhi dengan Roh Kudusnya. Buka kedua tanganmu. Shalalabaralabaralabaralabarala. Buka kedua tanganmu. Curahkan kuasamu. Kami butuh lebih lagi. Kami butuh kuasamu lebih lagi Tuhan. Jadikan kami penyembah. Bukan cuma penyanyi Tuhan, tapi penyembah. Ajari kami Roh Kudus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami pemuji yang memuji Engkau dengan roh dan kebenaran. Pulang dari tempat ini, kami mau upgrade kekristenan kami. Kami mau update dengan Kau Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sama lagi mulai hari ini. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah selesai berurusan dengan kami.
sampai didapatinya. Berarti kami mau berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang ini kami mau katakan, biar kami makin kecil, Engkau makin besar. Katakan amin. Biar kami makin berkurang-kurang dan Engkau makin bertambah-tambah dalam hidup kami. Sehingga hanya kebesaran, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagimu Raja di atas segala raja. Yang layak menerima hormat, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ada di alamat yang benar pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bangun, bangun. Kok bermerem ya, Pak Hendro. Ya, puji Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan lagi. Ya, tadi sudah dijabarkan begitu gamblang. Ya, kalau kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan bukan hanya di gereja ini aja. Bukan pada waktu kita di gereja, tapi biarlah lewati hidup kita. Bagaimana dikatakan, wah kalau menyembah terus agak kerja. Ya, atau gak masak. Ya, terus piye? Terus di kamar, terus nyembah, terus 24 jam terus. Ya enggak gitu saudaraku. Tapi lewat sikap hidup kita, lewat kita bekerja, lewat kita di pekerjaan rumah masak, nyuci, ya. Apapun yang kita lakukan di dalam aktivitas kita, ya memang ada saatnya, seringkali saya sudah katakan, ada saatnya memang kita bersaat teduh, itu kusuk sama Tuhan. Tapi ada saatnya di luar itu kita bekerja, yang punya toko mau buka toko ya enggak apa-apa. Bukan terus di rumah, di kamar terus ya bukan begitu. Ya, yang mau masak silakan, mau cuci-cuci silakan enggak apa-apa. Ya, tetapi lewat sikap hidup kita, dikatakan tadi penyembahan, kita fokus sama Tuhan, ya. Terus ada dikatakan apa? Pertobatan. Nah, itu yang perlu saudaraku. Ya, sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya, kita ini sangat rentan sekali untuk bisa melakukan kesalahan dosa. Ya toh, pikiran bisa salah. Ya toh, enggak usah katakan membunuh, mencuri, enggak, aku enggak gitu kok. Tapi lewat pikiran kita khawatir, kita pikirannya negatif-negatif terus, ya dosa. Omongan, terkadang omongan kita nyeleneh. Ya toh, gosip, ngerasani, memfitnah, ya dosa. Enggak mencuri loh, enggak membunuh loh. Tapi ya dosa, podo saudaraku. Ya, ayo lewat renungan firman pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya, tidak kebetulan. Ayo kita diingatkan lagi, kita mau berbenah diri. Amin. Jangan merasa kita benar. Ya, aku sudah benar kok. Nah, itulah buat itu. Itu khotbah itu buat si A, khotbah itu buat si B. Enggak, buat kita semua pribadi lepas pribadi. Ayo kita mau berubah. Amin. Ya, kita akan akhiri pada kita pagi hari ini, kita akan pujikan ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya Rabbi Allah, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Kau Tuhan menjadi dupa harum yang menyukakan hatimu. Kami memberkati Engkau, kami menyukakan hatimu Tuhan. Engkau bertata di atas pujian kami. Dan firman yang telah disampaikan itu sampai kepada setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Firman itu menjadi jawaban kepada setiap kami untuk mengajar, mendidik, menasehati, menegur kepada kami semuanya. Karena Engkau mengasihi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Firman yang disampaikan ini Tuhan, tanda kasih-Mu kepada kami. Supaya kami boleh bertobat, supaya kami boleh berbenah diri Tuhan. Untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Tuhan, hamba-Mu yang bertugas terima tamu. Tuhan, baik tim multimedia, kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati Tuhan. Engkau menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun atas kami semuanya. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang di rumah kami masing-masing. Tuhan dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami di minggu depan untuk kembali kami datang bersama-sama. Di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan menabur, Tuhan berkati tangan-tangan yang akan menabur, Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Amin. Silakan duduk, kita dengar.